Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Shadaqallahul 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, pagi hari yang berbahagia, kita bisa kembali berkumpul di acara Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk! Sebelumnya saya akan terlebih dahulu menyapa Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, topik ngopi kita pada pagi hari ini sesuai dengan jamaahnya yang memang perempuan Pak Ustadz, terkait dengan membangun karakter muslimah. Nah, ini seperti apa? Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga Allah terus melimpahkan keberkahannya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Di pagi yang berbahagia ini tema kita adalah membangun karakter muslimah, bahwa seorang wanita yang beragama Islam kita nyebutnya muslimah. Dan tentu harus punya karakter yang membedakan antara seorang muslimah dengan yang lainnya. Selain dari ciri fisik, kalau ibu-ibu ya berjilbab dan lain-lain, tentu ada akhlak atau kepribadian yang menunjukkan bahwa dia itu sebagai seorang muslimah. Lalu bagaimana muslimah yang baik, wanita yang baik sebagai seorang muslimah? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, walaupun ini kelihatannya gampang tapi ternyata ya kadang susah, alias gampang-gampang susah. Khairun nisa, sebaik-baik wanita, wanita muslimah tentunya, idza nazarta ilaiha sarratka, bila di hadapan suami penampilan yang menyenangkan. Ini kadang di depan suami pakai daster yang udah kalau dipakai bilangnya, ditanya, "Mak, dipakai mulu adem." Giliran mau keluar, Masya Allah, timbang mau kondangan makan nasi sepiring sama pisang segini nih. Lah ya kalau kondangan kan rata-rata pakai kan makan nasi sepiring sama pisang segini kan.
itu kadang dandan berjam-jam. Udah keluar, kadang suaminya yo iseng. Kok sepatunya nggak matching, Mak? Masuk lagi tukar sepatu. Udah keluar, kadang laki ya iseng. Kok tasnya yang itu? Masuk lagi. Ya Allah, timbang mau makan nasi sepiring sama pisang. Lah, muslim yang baik idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau di hadapan suami berpenampilanlah yang menyenangkan. Ngomongan ya gitu. Kadang sama orang lain ngomongnya halus, sama suami bentak. Sama tukang sayur ngomongnya halus, Bang. Yang ini berapa, Bang? Ya Allah. Ini berapa, Bang? Giliran sama suami, Dek, kopi mana? Kayak suami baru aja. Dapur. Ya Allah. Aduh. Idza nazarta ilaiha sarratka. Seorang muslimah yang baik, kalau dia seorang istri, ya di hadapan suami yang menyenangkan. Bahkan saya pernah membaca satu karakter tulisan. Walaupun tulisan itu tidak semuanya saya setuju. Seorang wanita itu kadang diperbolehkan agak berwajah sinis di hadapan orang lain, tapi senyumlah di hadapan suami. Ini kadang kita kebalik yuk. Apalagi kalau udah tanggal 25, tanggal 26 yuk. Aduh, kayaknya bibir itu jadi satu. Dikaretin bisa itu kayaknya. Kayak mulut balon ini loh. Ibu kalau habis niup balon itu kan ada mulutnya ini. Lah itu persis. Kalau udah tanggal 20-an ke atas tuh mulutnya gitu. Ditanyain itu, oh, tapi bukan orang sini kok, ya alhamdulillah. Kalau orang sini mah top lah pokoknya. Yang pertama, yang kedua, idza amartaha ata'atka. Ketika disuruh oleh suami, nurut, asal suami enggak nyuruh kepada yang maksiat. Karena Rasulullah sampaikan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib untuk taat kalau untuk maksiat. Kalau disuruh nurut ya. Kalau enggak disuruh ya enggak usah disuruh ya. Nah, iya, aslinya istri itu kan tugasnya cuman mengandung, melahirkan, menyusui. Masalah ngepel, nyapu dan lain itu bukan tugas istri. Cuma karena suami repot pulang kerja apa iya, ibunya tegel, ibunya tega, akhirnya kan Mak, tolong dong ini baju kantor kotor, akhirnya ibu yang nyuci. Mak tolong dong perut kok lapar, akhirnya ibu yang masak. Mak tolong dong kok rumah kayaknya kotor, akhirnya ibu yang nyapu sama ngepel. Karena itu udah berhari-hari terus berjalan, lama-lama ya nggak usah nyuruh, nggak usah minta tolong ya. Yang ketiga, seorang istri yang baik itu wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Kalau suami nggak ada di rumah, nggak ada di tempat, seorang istri bisa menjaga kehormatan. Jangan sampai ketika suami pergi malah nyanyi. Nyanyi. Lah iya. Pir supir jangan jalan ke tengah, mir mampir lakiku enggak di. Ya Allah, jaga kehormatan. Lah kalau perlu ada yang datang ke rumah, minggir, pulang sono. Galak, biarin galak demi kebenaran. Daripada Mas, wah ada tukang nganterin paket malah dipanggil Mas, gak ngopi dulu Mas. Wah anjur ini. Kang paket kan paket, langsung Mas ini mampir ngopi Mas. Ya Allah, lah kebetulan Kang paketnya belum ngopi, kayak demen tawarin kopi. Ibu pinter-pinter menjaga kehormatan. Itu 3 di antara ciri muslimah sebagai seorang istri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait membangun karakter muslimah. Tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelum kita lanjut ngobrolnya terkait membangun karakter muslimah, terlebih dahulu akan dibuka untuk dua pertanyaan. Untuk dua orang penanya, silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Solastri, izin bertanya Pak Ustadz. Bagaimana hukum seorang wanita menjadi seorang pemimpin? Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mumun ingin bertanya Pak Ustadz. Bagaimana pandangan Islam tentang emansipasi wanita? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dua pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, bagaimana hukum seorang wanita jadi seorang pemimpin? Pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Islam tentang emansipasi wanita? Silahkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya dalam Islam seorang wanita menjadi pemimpin? Memang dalam pandangan para ulama fikih klasik, dalam jabatan-jabatan strategis tidak boleh dipegang oleh seorang wanita. Tapi ulama-ulama kontemporer, ulama sekarang rata-rata walaupun tetap ada yang berpegang tidak boleh, membolehkan. Selama wanita itu memang punya kemampuan, memang dia mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Di Indonesia kita sendiri banyak kepala-kepala daerah yang dipimpin oleh seorang wanita. Ya kalau memang dia mampu, kenapa tidak? Tapi kalau tidak ya jangan. Lah kenapa ulama dulu berbeda dengan ulama sekarang? Karena budaya dulu yang berkembang, wanita itu hanya, mohon maaf dalam tanda kutip, hanya sebagai kayak pelengkap aja. Pokoknya ya asal yang penting sumur, kasur, dapur, ya udah. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi, yang penting bisa ngulek, ya udah. Dulu, cuman sekarang kan pandangannya nggak begitu. Maka di pertanyaan kedua tentang emansipasi wanita. Kalau emansipasi wanita itu yang dimaksud adalah kesetaraan dalam pendidikan. Kalau laki bisa kuliah, punya titel sarjana, magister dan seterusnya, perempuan ya bisa. Ya itu memang dianjurkan dalam Islam bahwa mencari ilmu itu bukan hanya tugas laki-laki, perempuan ya iya. Kalau emansipasi itu diartikan sebagai kalau laki bisa berprestasi, kenapa perempuan tidak? Silahkan. Tapi kalau emansipasi wanita diartikan sebagai kebablasan, ia sampai melupakan kodratnya. Misalnya sekarang mulai ada dikampanyekan orang mau menikah tapi nggak mau punya anak. Pernah dengar kan? Nah, ini kan udah melawan kodrat, bahwa kodrat wanita yang tidak bisa ditawar ya tiga itu. Mengandung, melahirkan, menyusui. Mau berprofesi sebagai apa yo silahkan. Tapi tiga kodrat ini nggak bisa dilawan. Lah ini yang tadi itu yang mengkampanyekan katanya hidup tanpa anak, berumah tangga tapi tanpa anak, ini kan melawan kodrat. Bahwa orang berumah tangga itu kalau memang dianugerahi oleh Allah, ya tiga itu bagi wanita. Justru dengan tiga inilah wanita memperoleh ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Laki-laki ranking 4. Karena bagaimanapun laki biar dia sekolah sampai rambutnya brondol, jadi profesor udah level paling atas mentok lah, 3 itu nggak bakalan bisa dilakukan laki-laki. Lah iya, biar laki-laki itu operasi plastik jadi cantik luar biasa, tapi organ dalam nggak bisa dirubah, tetap nggak punya rahim, nggak punya seperangkat yang untuk 3 itu, mengandung, melahirkan, menyusui. Maka wanita mau berprofesi sebagai apa silahkan, mau jadi pemimpin mau apa yo silahkan. Yang terpenting tidak melawan 3 kodrat wanita itu tadi. Lah akhir-akhir ini banyak orang yang tadi kebablasan dalam memaknai kesetaraan antara laki-laki dan wanita.
Bahkan dulu ada sinetron Dunia Terbalik, masih ingat Bu ya? Itu kan penggambaran bahwa posisi laki-laki udah bertukar peran dengan perempuan. Perempuan yang keluar rumah mencari nafkah, laki-laki yang di rumah ngurus anak. Namanya ya disebutnya dengan dunia terbalik. Walaupun ini sinetron, tapi ini paling tidak memberikan gambaran bahwa udah banyak loh real kehidupan di masyarakat kita yang kayak seperti itu. Udah melawan. Tapi kalau wanitanya itu tadi udah melawan kodrat, wah ini yang bahaya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Jadi kalau perempuan sebagai pemimpin, kalau memang dia berkompetensi, ya monggo. Walaupun ulama-ulama klasik sepakat tidak membolehkan. Karena memang historis dan budayanya seperti itu. Tapi akhir-akhir ini kan tidak. Karena kesetaraan pendidikan, prestasi dan lain-lain, maka ulama-ulama kontemporer sekarang mulai berijtihad membolehkan seorang wanita jadi pemimpin dari level terendah, mungkin jadi RT ya, jadi RW, naik dari lurah, naik jadi camat, naik jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, kalau perlu masih atasannya presiden kalau ada, ya silahkan, asal tidak melawan kodratnya seorang wanita. Dan emansipasi yang dimaksud kalau untuk kesetaraan pendidikan, kesetaraan prestasi, ya monggo silahkan. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, seorang wanita itu makhluk Allah yang istimewa. Karena paling tidak wanita itu dalam menjalani kehidupan ada 5 peran yang ia emban. Peran pertama sebagai hamba Allah, peran kedua sebagai seorang istri, peran ketiga sebagai seorang ibu, peran keempat sebagai seorang anak dari orang tuanya, dan peran kelima dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagai hamba Allah kedudukannya sama dengan laki-laki, kewajiban yang dijalannya ya sama, laki-laki puasa, perempuan ya puasa, laki-laki sholat ya perempuan ya sholat, walaupun perempuan ada diskon seminggu. Nah iya kan diskon namanya, kalau puasa bukan diskon, wong tetep nanti bayar kok. Nah iya. Perempuan sebagai seorang istri. Nah, tadi dalam hadis yang di segmen awal itu tadi, khairun nisa idza nazarta ilaiha sarratka, dan seterusnya. Yang ketiga, perempuan sebagai ibu. Posisinya menduduki ranking 1, 2, 3 adalah ibu. Baru keempat, bapak. Ada posisi perempuan itu sebagai seorang anak dari orang tuanya. Lah posisi perempuan sebagai seorang anak itu akan selesai ketika dia menikah. Ketika dia menikah, maka posisinya akan berubah menjadi seorang istri dan ketaatannya lebih dominan kepada suami daripada ke orang tua. Dan peran yang kelima, perempuan sebagai dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, ini dalam peran yang kelima ini jangan sampai melawan kodrat yang pertama sebagai hamba Allah, sebagai seorang istri, mentang-mentang mungkin jabatannya lebih tinggi dari istrinya, kayak di sinetron gitu, istrinya direktur, suaminya security. Iya kan di sinetron biasanya kan begitu kan. Lah walaupun seperti itu ya tetap kalau istri ya istri, suami ya suami di rumah, ya mungkin di kantor ya profesional. Kemudian kedudukannya sebagai seorang ibu dan seorang anak. Mau kedudukan apapun di masyarakat sosial silahkan, tapi 4 yang atasnya jangan dilupakan. Mau berprestasi di bidang apa, mau berkarir di bidang apa, silahkan monggo. Tapi ingat, wanita itu sebagai hamba Allah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan juga sebagai seorang anak. Dan harapan kita, wanita muslimah semuanya menjadi yang sholihah. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi 2 pertanyaannya sudah terjawab. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya usai jeda. Tetap di Ngopi Yuk.
Pemirsa Sirpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk! Setelah di segmen sebelumnya sudah dibuka untuk sesi tanya jawab, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya terkait topik ngopi kita yaitu membangun karakter muslimah. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV. Di penghujung pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang berkenaan dengan muslimah, seorang wanita. Ayyumma mara'atin salat khamsaha, siapapun seorang muslimah yang penuh salat 5 waktunya. Seandainya dia enggak pernah qobliyah ba'diyah, enggak pernah duha, enggak pernah ini, seandainya. Yang penting 5 waktunya penuh. Tapi bagi wanita terkadang terkendala dengan menstruasi. Lah saat menstruasi itu kadang terjadi problem. Begitu menstruasi udah selesai, enggak segera mandi. Apalagi musim hujan. Apalagi yang tinggal di daerah-daerah dingin. Ntar. Lah itu bisa kalau melewati 1 waktu, maka 1 waktu sholat tertinggalkan. Kalau 2, kalau 3, lah itu kalau 1 bulan. Kalau 2 bulan, kalau 3 bulan, kalau setahun, lama-lama menjadi banyak yang tertinggal. Kemudian wasomat syahroha, Ramadannya ia puasa. Ini sekarang sebentar lagi Ramadan. Yang punya utang puasa segera dibayar karena sudah hampir jatuh tempo. Ini juga problem lagi. Kadang haid udah selesai, males untuk bersuci, kemudian puasanya tertinggal. Begitu udah lama kodoknya lupa. Utangnya 7, bayarnya 5. Iya kalau setahun, kalau 2 tahun, 3 tahun akhirnya utang banyak numpuk. Lah kalau udah lewat ke bulan berikutnya harus nambah dengan fidyah. Ini yang berbahaya. Kemudian wa hafazat farjaha, ia menjaga kehormatannya. Kemudian wa ata'at zaujaha, dan ia taat pada suaminya. Salat 5 waktunya penuh, Ramadannya oke, kemudian jaga kehormatan diri sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai peran sosial tadi itu 5 peran wanita itu tadi. Kemudian wa ata'at zaujaha, dan ia taat pada suaminya. Apa jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kilalaha, maka dijamin untuk wanita tersebut udkhuli, silahkan masuk al jannatakan surga, min ayyi abwabil jannah, dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Tapi syaratnya tadi 5 waktunya full, Ramadannya full, jaga kehormatan dan jaga atau taat pada suami. Masuk surganya lebih mudah daripada laki. Kalau laki-laki susah, ditanya dulu. Kalau istri enggak ditanya, suamimu gimana? Enggak. Tapi kalau suami akan ditanya, istrimu gimana? Biar suaminya ahli sujud, jidatnya sampai ireng, dengkul sampai kapalan. Tapi istri enggak sholat, diantepin, didiemin, bodoh amat lah, yang penting saya sholat tekun. Nanti di akhirat akan jadi pertanyaan, dimintakan pertanggung jawaban. Tapi kalau istri enggak. Ini enaknya jadi istri, makanya yo manut sama suami. Ngeyel mulu sih ya. Kalau enggak ngeyel mending ngeyel. Kadang suami baru dutang, tumben pulang sekalian subuh. Ya Allahu Rabbi walillahil hamd. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu makalah, walaupun ini bukan hadis. An-nisa'u imadul bilad, wanita itu tiang negara. Wa in soluhat solihatil bilad, wa in fasadat fasadatil bilad. Kalau wanita baik maka negara itu akan kuat, tapi kalau wanitanya rusak, negara akan rusak. Contoh, dulu di Jakarta itu ada pesantren khusus wanita terbesar se-Asia Tenggara. Dulu. Iya, Asrama Putri. Di daerah Jalan Keramat Raya. Orang nyebutnya Keramat, Tunggak. Dulu orang kalau ngaku tinggal daerah situ malu.
Bu tinggal di mana? Jakarta. Jakartanya mana? Wih, malu. Karena di situ ada asrama putri terbesar se-Asia Tenggara. Tapi begitu sekarang berubah jadi Jakarta Islamic Center, orang ditanya tinggal di mana? Jakarta. Jakartanya mana? Deket Islamic, bangga. Karena tempat itu berubah. Dulu dihuni wanita dalam tanda kutip, sekarang dihuni oleh wanita-wanita solihah. Maka dimanapun kita tinggal, kalau di situ wanitanya wanita yang solihah, orang-orang akan bangga untuk menyebut nama tempat tinggal itu. Tapi sebaliknya, kalau mayoritas wanita-wanita rusak yang tinggal di situ, orang ditanya jawabnya malu. Maka ibulah yang membuat bangga negara, insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita terkait membangun karakter muslimah ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk terus saksikan ngopi pada pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hadaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hadaya. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.